Nomor ke-61, hadis tentang 3 jenis hakim. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu thalathatun ithnani fin nari wa wahidun fil jannah. Rajulun arafal haq faqada bihi fahuwa fil jannah wa rajulun qada bil haq falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa fil nar wa rajulun lam ya'rifil haq faqada linnasi ala jahlin fahuwa finnari. Rawahul arba'ah wa sahahu al-hakim. Hadis dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan hakim. Dua golongan berada di dalam neraka dan 1 golongan berada di dalam surga. Golongan yang pertama ialah seorang hakim yang mengetahui kebenaran kemudian memutuskan dengan kebenaran, maka ia berada dalam surga. Yang kedua, seorang hakim yang mengetahui kebenaran tetapi memutuskan dengan zalim di dalam hukum, maka ia berada di dalam neraka. Golongan yang ketiga ialah seorang hakim yang tidak mengetahui kebenaran, bahkan memutuskan di antara perkara di antara manusia dengan kebodohan, maka ia berada di dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4 dan disahihkan oleh Al-Hakim. Yang ke-62 yaitu hadis tentang hak jalan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa ala turuqat wa fi riwayah bit turuqat faqalu ma lana budda innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha qala fa idza abaitum alal majalisa fa'atu tariqa haqqaha qalu wa ma haqqut tariq qala ghaddul basar wa qafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Rahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Artinya hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, jauhilah duduk di tepi jalan atau di tempat lalu lalang manusia. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami biasanya duduk di sini dan berbincang. Tempat ini duduk dan berbincang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tidak ingin meninggalkannya, maka berilah hak jalan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu? Kemudian beliau, Nabi SAW menjawab, menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang lain, menjawab salam, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-63, dosa-dosa besar yang paling utama. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabairi thalathan qalu bala ya Rasulullah qala asyirku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an qala ala wa qauluz zur qala fama zala yukarriruha hatta kulna laitahu sakata. Rahul Bukhari Muslim. Hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian kuberitahukan kepada kalian 3 dosa besar yang paling utama. Kemudian para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah, 3 dosa besar. Yang pertama ialah syirik kepada Allah, yaitu syirik. Yang kedua menyekutukan Allah atau syirik. Yang kedua ialah durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi duduk padahal sebelumnya ia berdiri. Sebelumnya ia bersandar dan berkata, ingatlah. Yang ketiga itu perkataan dusta, yaitu kesaksian palsu. Kemudian
Kemudian Abu Bakrah berkata di dalam hati, kemudian beliau mengulanginya sehingga berkata dalam hati kami, semoga berhenti karena ini adalah peringatan yang sangat beratnya peringatan itu, karena sangat beratnya peringatan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, yang ke-64, hadis tentang salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua dan jihad. An Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyul amal ahabbu ila Allah, ayyul amal ahabbu ila Allah wa fi riwayah qala ayyul amali afdal, qala as-salatu ala waqtiha, qala thumma ayyu, qala birrul walidain, qala thumma ayyu al-jihadu fi sabilillah, qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala wistajattuhu lazadani, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang paling dicintai Allah, atau dalam riwayat lain amal yang paling utama. Kemudian Nabi SAW bersabda, menjawab, ialah solat di awal waktu atau pada waktunya, di awal waktu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Dan Nabi SAW menjawab, jihad dalam jalan Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW menceritakan kepadaku hal itu. Seandainya aku meminta penjelasan tambahan, niscaya Nabi akan menambah penjelasan itu. Hadis ke-65, hadis tentang taat kepada pemimpin dan atasan dalam hal kebaikan. An Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat ta'atu 'alal mar'il muslim bima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan mentaati pemimpin walaupun pemimpin itu, apapun ia, baik hal dalam ia menyukai ataupun ia benci, selama ia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila ia diperintahkan untuk bermaksiat, tapi apabila ia diperintahkan untuk maksiat, maka tidak diwajibkan, tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat. Hadis ke-66, hadis tentang kemudahan dan kabar gembira. An Amir bin Abi Musa an abihi qala lamma ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Mu'az bin Jabal ila al-Yaman faqala yussira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira wa tatawwa'a wa la takhtalifa, rawahul Bukhari. Hadis dari Amir, dari ayahnya, ia berkata, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, ia berkata, permudahlah urusan manusia, jangan mempersulit, berilah kabar gembira, janganlah membuat orang lain lari dari agama, saling tolong menolonglah dan jangan berselisih. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-67, hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqu bi husni husuhbati, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala abuka, rawahul Bukhari wa Muslim.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak mendapatkan kebaikan dariku? Nabi Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, lalu siapa Rasulullah? Ibumu. Kemudian bertanya lagi, lalu siapa Rasulullah? Siapa Rasulullah? Ibumu. Kemudian bertanya lagi, kemudian siapa yang berhak ya Rasulullah? Nabi menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ke-68 hadis tentang keutamaan silaturahmi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ay yabsita lahu fi rizqihi wa ayusna lahu fi atharihi falyasil rahimahu, rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya atau diberkahi kehidupannya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-69 hadis tentang kemuliaan pengasuh anak yatim. An Sahal bin Sa'din an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa qala bi isba'aihi sababati wal wusta, rahul Bukhari wa Muslim. Dari Sahal bin Sa'id dari Nabi SAW, beliau bersabda, aku dan pengasuh anak yatim di surga. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya, kemudian beliau merapatkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-70 hadis tentang bahaya mengganggu kenyamanan tetangga. An Abi Syuraih qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu biwaqiqahu, rahul Bukhari Muslim wa Ahmad. Hadis dari Abi Syuraih yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila, para sahabat bertanya, siapakah orang itu hai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, orang yang tidak merasa aman tetangganya dari gangguannya. Hadis Bukhari Muslim. Dan hadis yang ke-71 hadis tentang menghormati tamu, tetangga dan berkata yang baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, rahul Bukhari rawahu Ibnu Majah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamu. Kemudian orang yang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ibnu Majah. 72 hadis tentang perumpamaan kasih sayang dan cinta sesama orang beriman. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad ijastaka udhun tada'a sa'iru jasadihi bisyahri wal hima wal humma, rahul Bukhari. Hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, engkau melihat orang mukmin dalam kasih sayang, cinta dan kepedulian satu sama lain seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit,
maka seluruh tubuh itu akan merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari. 73 hadis tentang orang yang tidak punya rasa kasih maka tidak dikasihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Sahih Bukhari. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak punya rasa kasih, tidak menyayangi orang lain, maka ia tidak dikasihi atau disayangi oleh Allah. Hadis yang ke-74 ialah hadis tentang manusia yang paling baik adalah yang paling bagus akhlaknya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul khiyarukum ahsanukum akhlaqan wa fi riwayah min khiyarikum ahsanukum khuluqan. Rahul Bukhari. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian ialah orang yang terbaik, yang paling baik di antara kalian ialah yang paling baik akhlaknya. Kemudian di riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, di riwayat lain, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-75 hadis tentang larangan bermuka dua. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajidu min syirarin nasi yaumal qiyamati indallahi dzatal wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Rahul Bukhari wa Muslim. Hadis dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang mendatangi satu kaum dengan satu wajah dan datang kepada kelompok yang lain dengan wajah yang berbeda. Hadis yang ke-76 hadis tentang larangan berprasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, iyyakum waz-zanna fa inna zanna akdzabul hadis wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana kama amara Allah ta'ala al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yahqiruhu bihasbi imri'in minasyarri ayahkira akhahu al-muslim. Al-muslimu kullul muslim 'alal muslim haramun maluhu wa damuhu wa 'irduhu. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. At-taqwa huna wa yusiru ila sadrihi. Rahul Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, jauhi kalianlah berprasangka, karena prasangka buruk itu adalah sebuah ucapan yang paling buruk. Janganlah kalian saling memata-matai, saling mengintai atau mencari kesalahan, saling mendengki, saling membenci, dan saling melembelakangi atau memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak akan menjoliminya, tidak melantarkannya, dan tidak menghormatinya. Cukuplah orang itu dikatakan buruk apabila ia meremehkan saudara muslimnya. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Sungguhnya Allah tidak melihat jasad dan rupa kalian, kan tetapi Allah SWT melihat hati dan amal kalian. Takwa di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Rasulullah mengulangi sampai 3 kali takwa itu di sini, sambil menunjuk kepada hatinya.
kepada dadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-77, hadis tentang larangan memutus silaturahmi. An Ayyub al-Ansari qala anna Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin an yahdura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Rahul Bukhari wa Muslim. Artinya hadis dari Ayyub al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yang memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Keduanya saling bertemu, yang satu berpaling dan yang lainnya berpaling. Dan yang terbaik, maka yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai salam, orang yang pertama kali memulai salam. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim dan Muslim. Yang ke-78, hadis tentang malu berbuat keburukan. Qala Abu Abdullah ismuhu Abi Abdullah bin Utbah qala sami'tu Aba Sa'id yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an minal ajra'i fi khidriha. Rahul Bukhari. Berkata Abu Abdullah, nama lengkapnya Abdullah bin Abi Utbah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, aku mendengar Aba Sa'id berkata, Nabi SAW lebih pemalu daripada seorang gadis perawan yang berada di dalam kamarnya atau di balik tabirnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-79 ialah hadis tentang mengendalikan amarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-80, hadis tentang aturan memberi salam ketika berjalan, berkendara dan duduk. Ketika duduk, berjalan, berkendara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu yusallimu ar-rakif 'alal mishi wal mishi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri. Rahul Bukhari wa Muslim. Artinya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, orang yang jumlahnya lebih sedikit memberi salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.